Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Masrur selaku dosen pengampu ayat dan hadis ekonomi dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ayat dan hadis tentang produksi dan distribusi. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Intan Parwati dengan nomor induk mahasiswa 4320023. Selanjutnya ada Nailus Ada dengan nomor induk mahasiswa 4320025 dan saya sendiri, Nifidia, dengan nomor induk mahasiswa 4320031. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian produksi dan distribusi, konsep produksi dan distribusi, dan ayat dan hadis produksi dan distribusi. Yang pertama yaitu pengertian produksi dan distribusi. Pengertian produksi. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah al-intaj dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna atau utility yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Hal ini dikarenakan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh konsumen. Dan produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Meskipun mencari keuntungan tidak dilarang, dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi. Di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, dan nafkah, dan sedekah. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi sebagaimana motif dalam sistem ekonomi konvensional. Hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Pengertian distribusi. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Terdapat perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam dalam memaknai distribusi. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas, yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperoleh kepemilikan umum atau public property dan kepemilikan pribadi atau private property dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan
menggunakan, dan memilikinya. Secara aturan tentang warisan, hibah, dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Untuk yang kedua, bab konsep produksi dan distribusi. Yang pertama, terdapat konsep produksi. Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan Al-Ghazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer atau agrikultur, sekunder atau manufaktur, dan tersier atau jasa. Secara garis besar, ia membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, industri dasar, yaitu industri-industri yang menjaga kelengkapan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari 4 jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok, dan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi. Yang kedua, aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan. Yang ketiga, aktivitas kontemporer, yaitu yang berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Terdapat kelebihan dari konsep ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional, di mana Islam selalu diiringi dengan nilai-nilai keadilan, kebajikan, dan kejujuran. Ada beberapa tujuan produksi, sehingga ia diwajibkan untuk melakukannya, sebagaimana dari pendapat Yusuf Qaradawi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, untuk kemaslahatan keluarga. Ketiga, untuk kemaslahatan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk membangun dan memakmurkan bumi ini. Yang kedua yaitu konsep distribusi. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan 2 sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Agar konsep distribusi dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengubah pola pikir atau mindset dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, hidup di atas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran. Yang ketiga, ayat dan hadis produksi dan distribusi. Yang pertama, ayat tentang produksi dalam Quran surat An-Nahl ayat 5-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum lara'ufun rahim. Wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in. Secara umum, ayat di atas menggambarkan potensi ayat dalam, terutama yang
berbagai manfaat dan nilai bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah dimakan dagingnya, selain itu juga kulit, tulang, dan bulunya. Binatang ternak itu dahulu bahkan sampai sekarang masih berfungsi sebagai sarana transportasi dan alat angkut. Yang kedua, ayat tentang distribusi dalam Quran surat Al-Isra ayat 29-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Secara umum, ayat ini mengingatkan manusia, dalam hal ini orang-orang mukmin, supaya dalam mendistribusikan barang-barang ekonomi dan keuangan, termasuk infak, tidak boleh terlalu pikir dan tidak pula berlaku boros. Maknanya distribusi itu dilakukan secara sedang dan berimbang. Yang ketiga, hadis tentang produksi. Dalam hadis Bukhari, hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Isa bin Yunus an Taurin an Khalid bin Ma'dana an al-Miqdami radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyyallahi Dawud alaihi salam karena ya'kulu miyadihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik kecuali dari hasil tangannya sendiri. Nabi Daud makan dari tangannya sendiri. Dalam matan lain, Ibnu Majah 2129, Ahmad 16552, 16560. Hadis ini menjelaskan kemuliaan orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan dari tangannya walaupun sedikit dipandang lebih berharga dan lebih baik untuk dikonsumsi. Hadis Muslim dan Bukhari tersebut menunjukkan adanya siklus produksi dari pemanfaatan kayu bakar dengan melalui sebuah proses akan dapat menghasilkan output berupa makanan yang dapat dikonsumsi manusia. Yang keempat, hadis tentang distribusi dari Ahmad meriwayatkan hadatsana Suraidun hadatsana Abu Ma'syari an Muhammad bin Amri bin Al-Qamata an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittaqara fuqrata yuridu ayyudiya biha 'ala muslimina fa huwa faqi'un. Artinya, siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu menyimpang dari peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Matan Infirat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.